Rakyat marah di tengah ekonomi yang dirasa makin susah, tunjangan rumah DPR per bulan naik menjadi 50 juta rupiah. Unjuk rasa pun pecah di depan gedung DPR. Kecaman atas tunjangan perumahan DPR pun datang dari ICW hingga Selios karena dianggap melukai rasa keadilan masyarakat. Unjuk rasa di kawasan Senayan, Jakarta sejak siang hingga malam akhirnya berujung ricuh. Aksi ini sebagai bentuk protes kenaikan tunjangan DPR untuk perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Protes keras masyarakat ini terjadi di tengah situasi kesulitan ekonomi yang makin menghimpit. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menghargai aksi unjuk rasa penolakan tunjangan perumahan DPR sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dasko mengklaim tunjangan perumahan 50 juta rupiah bagi anggota DPR hanya diberikan selama 1 tahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Itu pun menurut Dasko diperuntukkan untuk 5 tahun masa kerja anggota DPR. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kenaikan gaji anggota DPR. Meski demikian, Puan mengakui tunjangan DPR bertambah karena ada pemberian kompensasi uang rumah sebagai pengganti rumah jabatan. Kenaikan hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Tidak hanya Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebelumnya menyebut tunjangan DPR yang bertambah karena Menteri Keuangan yang kasihan dengan anggota DPR. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Yang naikkan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Usai pernyataannya viral, sehari berselang Adis Kadir pun meralat ucapannya. Tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan. Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Sebelumnya, Oktober 2024 lalu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut selama ini biaya perawatan satu rumah dinas DPR hanya butuh sekitar 25 juta rupiah per tahun. Tidak sebesar tunjangan yang didapatkan anggota DPR saat ini, yakni 50 juta rupiah per bulan. Seolah melupakan, kini Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan pemberian uang kompensasi rumah anggota DPR akan memudahkan kontrol penggunaan anggaran dan mencegah penyalahgunaan. Ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang, karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya. Indonesia Corruption Watch menilai tunjangan rumah DPR adalah pemborosan anggaran publik. Jika per anggota dewan mendapat uang rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, maka butuh anggaran mencapai 1,7 hingga 4 triliun rupiah untuk satu periode jabatan DPR. ICW pun meminta kebijakan tunjangan jabatan anggota dewan ditinjau ulang. Rasanya keputusan itu juga bukanlah keputusan yang patut jika melihat ada permasalahan-permasalahan yang saat ini banyak dialami oleh warga.
entah itu permasalahan pengangguran, entah itu permasalahan kenaikan pajak, tunjangan guru dan lain sebagainya. Sehingga mestinya keputusan itu jika pun sudah dituangkan dalam bentuk kebijakan, semestinya dibatalkan. Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Wahyudi Askar menyebut kenaikan tunjangan rumah anggota DPR melukai publik. Apalagi di sejumlah daerah, masyarakat tengah memprotes pajak bumi dan bangunan yang naik selangit. Di Indonesia ini aneh. Gaji ditentukan oleh undang-undang, tapi tunjangan-tunjangan ini ditentukan oleh menteri. Nah, disinilah potensi abuse-nya. Ada potensi penyuapan secara legal yang mungkin saja terjadi antara eksekutif terhadap legislatif. Ya tadi, akhirnya tunjangan terus diberikan setiap tahun. Jadi tunjangan-tunjangan ini nanti mohon dikoreksi ya Pak ya. Jadi ini melukai perasaan publik. Dan atas dasar ini saya kira pemerintah termasuk juga DPR harus melihat ini sebagai kritik yang konstruktif. Berdasarkan peraturan pemerintah, gaji pokok anggota DPR dimulai dari Ketua DPR senilai Rp5.040.000, Wakil Ketua DPR Rp4.620.000, dan anggota DPR senilai Rp4.200.000. Sementara untuk tunjangan, tiap anggota DPR mendapatkan tunjangan melekat, yaitu tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, uang sidang atau paket, tunjangan jabatan, tunjangan beras, hingga tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Ada pula tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, bantuan listrik dan telepon, dan tunjangan asisten rumah tangga, serta tunjangan rumah Rp50 juta. Dengan kemewahan tunjangan, pendapatan anggota DPR di Indonesia bisa mencapai Rp104 juta setiap bulan. Jumlah yang fantastis jika dibandingkan pendapatan rakyat yang memilihnya. Di Jakarta misalnya, upah minimum pekerja sekitar Rp5,4 juta, 19 kali lipat bedanya. Naiknya tunjangan para wakil rakyat dinilai tak sebanding dengan kinerjanya. Puluhan rancangan undang-undang kini masih antre untuk dibahas, seperti Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana hingga RUU Pekerja Rumah Tangga yang bahkan mangkrak puluhan tahun. Miris, rakyat yang diwakilkan justru tengah berjuang menghadapi gelombang PHK, membludaknya para pencari kerja, hingga gaji guru dan guru honorer yang masih memprihatinkan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memastikan gaji PNS dan honorer tak akan naik tahun depan demi lancarnya program pemerintah. Ini kemungkinan paru katanya gitu. Nggak tahu itu yang cacing gitu mah nggak tahu. Nggak tahu. Pas aku